Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Alfia Maufiroh dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum pendidikan pada hakikat kurikulum. Di sini menyangkut 4 poin. Yang pertama, sejarah, pengertian, dan fungsinya. Sejarah awal kurikulum. Awalnya digunakan di dunia olahraga, lalu diadopsi ke dunia pendidikan sebagai lintasan pembelajaran. Pada abad ke-17, kurikulum dipahami sebagai daftar mata pelajaran atau silabus. Pada abad ke-20, John Dewey memperluas makna kurikulum sebagai pengalaman belajar yang dirancang oleh sekolah. Sejarah kurikulum di Indonesia pada 1947 sebagai rencana pembelajaran terurai. Pada 1968 menekankan pada pembangunan nasional. Pada tahun 1975, 1984, dan 1994 berorientasi pada tujuan dan kompetensi dasar. 2004 KBK, 2006 KTSP, dan 2013 menggunakan K13. Dan pada tahun 2022 sampai sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di sini juga ada pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 Ayat 1, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Menurut Hilda Taba, kurikulum adalah rencana belajar bagi peserta didik. Menurut Ornstein dan Hunkis, kurikulum di sini yaitu mencangkup isi, tujuan, strategi, evaluasi, dan pengalaman belajar. Adapun juga konsep kurikulum dari poin ketiga. Di sini ada 4, yaitu kurikulum sebagai produk, yaitu berisi dokumen, rencana tertulis atau daftar mata pelajaran, contohnya seperti silabus dan RPP. Dan yang kedua, kurikulum sebagai proses, yaitu menekankan aktivitas belajar mengajar seperti proses transfer ilmu, keterampilan, dan nilai. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai pengalaman, semua pengalaman belajar peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut John Dewey, pendidikan adalah rekonstruksi pengalaman. Dan yang keempat, kurikulum sebagai sistem, terdiri dari tujuan, isi, metode, evaluasi, dan interaksi. Yang terakhir juga ada fungsi kurikulum. Nah, di sini fungsinya ada berapa sih? Yang pertama, fungsi sebagai filosofis. Fungsi filosofis ini menjadikan arah pendidikan sesuai falsafah bangsa. Dan yang kedua, fungsi psikologis, yaitu mengembangkan potensi minat dan bakat dari peserta didik. Dan yang ketiga, fungsi sosial, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang aktif. Yang keempat, fungsi pedagogis, yaitu menjadi pedoman guru dalam merancang pembelajaran. Dan fungsi yang terakhir sebagai fungsi administratif, yaitu memberikan standar, kontrol, dan evaluasi terhadap proses pendidikan. Nah, kesimpulan di sini, kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan. Hakikat kurikulum meliputi sejarah perkembangan, konsep, dan fungsinya. Kurikulum tidak hanya dokumen tertulis, tetapi juga pengalaman dan proses pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.